Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection New, channel tutorial seputar data online. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial tentang DJP online pajak tahun 2023 tentunya. Nah, untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu itu tentang cara mengatasi lebih bayar atau kurang bayar di DJP online pajak untuk SPT tahunan pribadi gitu ya, untuk lapor pajak. Ini ternyata di Bapak Ibu itu masih ada yang lebih bayar atau kurang bayar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan solusinya. Silahkan simak video kami ini sampai dengan selesai Bapak Ibu. Nah, coba kita langsung masuk ke ini ya, ke materinya saja. Mohon maaf, ini kami tutorialkan di PPT dengan slideshow nanti, karena alhamdulillah untuk laporan pajak saya sendiri itu sudah nihil, dan juga untuk teman-teman di kami itu sudah nihil. Kemudian kalau di PPT ini saya gampang untuk menutup identitasnya ya, karena memang ini banyak identitas pribadi yang harus ditutup gitu. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu itu sudah mengerjakan SPT tahunan pribadi yang di atas 60 juta, ini rata-rata yang lebih bayar atau kurang bayar. Nah, misalnya Bapak Ibu itu sudah sampai di akhir ya. Di akhir itu kan perhitungan pajak penghasilan PPH. Nah, di bagian ini ternyata itu di sini lebih bayar gitu ya. Nah, ini lebih bayarnya, sehingga hasilnya itu tidak nihil. Padahal Bapak Ibu sudah menginputkan sesuai dengan formulir A2-nya gitu. Jadi angka-angkanya pun sudah pas gitu ya, sesuai dengan formulir. Tetapi setelah di akhir itu malah tulisannya lebih bayar gitu ya, lebih bayar. Nah, akan kami berikan caranya supaya nanti nihil, karena pada intinya ini hasilnya nihil Bapak Ibu ya, pada intinya hasilnya nihil gitu. Nah, di sini contoh gitu, Bapak Ibu itu sudah lebih bayar padahal sudah sesuai formulir gitu. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah galau, tidak usah bingung. Caranya begini Bapak Ibu. Nah, ini kan bagian terakhir gitu ya. Ini bagian terakhir untuk lebih bayarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu klik ke sebelumnya terus gitu ya, diklik-klik terus kalau menggunakan laptop atau HP juga sama ya. Nah, sampai dengan di sini Bapak Ibu ya. Sampai di daftar pemotongan atau pemungutan PPH. Ini Bapak Ibu berhenti gitu ya. Berhenti. Ini mohon maaf datanya kami tutup. Nah, lalu di sini ada klik ubah Bapak Ibu. Kita klik di sini gitu ya. Nah, ini di sini yang akan membuat menjadi nihil. Di bukti pemotong baru ya, di bukti potongan baru gitu. Kita hapus dulu jumlah PPH yang dipotongnya. Nah, di sini kan jumlah PPH yang dipotong. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ganti dengan menggunakan angka 0 ya. Kita isi angka 0 dulu. Nah, ini caranya gitu. Kita ganti angka 0 dulu ya, yang di jumlah PPH yang dipotong. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi sampai dengan yang terakhir tadi ya. Sampai dengan yang terakhir tadi yang lebih bayar. Nah, karena diganti dengan angka 0 menjadi kurang bayar. Ini di lembaran terakhir ya, menjadi kurang bayar. Nah, kemudian ini kan kurang bayarnya segini Bapak Ibu ya. Kita copy dan paste di PPH yang dipotong tadi gitu. Karena ini kurang bayar, ini angka ini kita copy, kita letakkan di yang PPH yang dipotong tadi ya. Kita klik sebelumnya lagi, sehingga sampai ke sini lagi Bapak Ibu, ke bukti potong baru. Nah, kurang bayar tadi yang sebelumnya ya, kita paste di sini di jumlah PPH yang dipotong. Ini kan tadi 0 ya. Kita paste di sini
Nah, sehingga seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi yang tadi dari sini, yang terakhir yang kurang bayar gitu ya, yang ini kita paste di sini ya, di bukti potong baru. Jangan lupa klik sebelumnya supaya bisa kembali ke sini. Kita paste di sini. Nah, nominalnya usahakan sama ya dengan yang kurang bayar tadi. Sehingga karena nominalnya antara kurang bayar dan jumlah PPh yang dipotong sudah sama, ini akan nihil Bapak Ibu ya. Akan nihil. Nah, kan 0. Intinya untuk pengerjaan SPT tahunan ini adalah 0 gitu. Ada pertanyaan, Pak, nanti gimana tidak sesuai dengan formulir A2-nya? Tidak masalah. Karena pertama kita sudah menginputkan itu sama angkanya dengan formulir A2. Tetapi malah lebih bayar gitu. Nah, akhirnya kita harus menggunakan cara supaya hasilnya nihil gitu. Nah, ini kalau sudah nihil seperti ini berarti sudah benar pengerjaannya. Nah, untuk cara pengerjaannya sampai dengan selesai, sampai dengan cetak bukti elektroniknya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyimak dan menonton video kami sebelumnya gitu ya, yang sudah kami berikan di video SPT tahunan untuk yang lebih dari 60 juta sampai dengan selesai. Nanti silahkan disimak videonya. Kalau sudah nihil seperti ini berarti pekerjaannya sudah benar. Kita lanjut ke F. Nah, di sini abaikan ya. Kita lanjut ke pernyataan. Nah, karena sudah nihil, kita klik setuju. Kita centang di sini, kita selanjutnya. Nah, di sini kan akan muncul SPT kita gitu ya. Ini sudah nihil, kemudian kita ambil kode verifikasi. Nah, ini fungsinya email tadi dibuka, ini nanti kode verifikasinya masuk ke email ya. Coba kita klik di sini. Nah, pilih media pengiriman kode verifikasi. Kita pilih email saja, kemudian kita klik OK. Token telah dikirim ke email Anda. Nah, sekarang kita buka emailnya supaya tokennya nanti bisa dipaste di sini ya. Kita buka emailnya. Nah, akan muncul. Jika belum muncul, ini di refresh Bapak Ibu supaya muncul. Nah, muncul ya. Kode verifikasi kita klik di sini. Nah, di sini kode verifikasi Anda. Kita double klik atau kita blok. Kita copy ya, klik kanan kita copy. Kita masukkan ke sini ya, masukkan kode verifikasi. Nah, kita paste di sini, lalu kita kirim SPT. Oke, kita pilih puas. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Di sini ada tahun masa pajaknya, ini 2022. Ini artinya kita sudah selesai. Nah, bukti elektronik pembayarannya kan ini perlu dicetak untuk bukti ya. Dimana mencetaknya kita masuk lagi ke email. Nah, kan ini tampilan masih yang tadi. Kita ke kotak masuk lagi. Jika belum muncul, kita refresh. Nah, ini sudah muncul bukti penerimaan elektronik. Kita klik di sini. Nah, muncul bukti penerimaan elektroniknya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bukti ini kita cetak gitu ya. Kita cetaknya kemana? Di sini ada logo print ya. Kita cetak semua di sini. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, ini. Nah, kalau ingin mencetak langsung kita pilih nama printernya. Tapi baiknya itu kita simpan dulu ya di PDF. Kita save as PDF dulu, lalu kita simpan. Kita cari nama foldernya ya. Terserah ini mau menyimpannya di mana gitu. Nah, kebetulan kami sudah membuat foldernya ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini kan semuanya tentang pajak. Kita beri nama ya, supaya gampang nanti mencarinya. Nama filenya kita input di sini, lalu kita save. Oke, sudah seperti itu Bapak Ibu pengerjaannya ya. Sampai dengan nihil. Intinya adalah nihil gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan buat Bapak Ibu yang akan melaporkan
pajak di DJP online ini ya, untuk SPT tahunan pribadi. Namanya itu e-filing. Kebetulan ini tahun 2023 melaporkan pajak sebelumnya. Yang pajak 2022 berarti gitu. Oke, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.